banget ya, nggak terlalu rugi nge-ban Popeyus. Cukup menguntungkan ketika dia main nih, Benedetta bermain nih. 3, 2, 1 Benedetta, tunjukkan pesonamu sekarang. Benedetta. Oh, Hayabusa, lupa aku ada Hayabusa, guys. Oke, Hayabusa sudah dapatkan Bigetron Beta kali ini, Thalia, silakan. Iya, Hayabusa yang tadi menjadi tumpuan momentum di game yang pertama. Ketika Bigetron Beta sudah terkena pressure oleh OP Esport, tapi dengan adanya satu momentum yang diciptakan oleh Hayabusa membuat meliding kembali tempo permainannya, langsung diamankan OP Esport di sisi lain. Langsung nge-pick ke arah hero yang bisa dibilang sangat fleksibel. Di sini Xborg bisa digunakan sebagai XP lane, bisa digunakan sebagai jungler. Tapi apakah akan efektif kali ini dari Xborg jika digunakan oleh jungler berlawanan dengan Hayabusa? Tapi di sisi lain masih ada Kagura. Oh, Roger. Oke. Roger yang tadi di game pertama memberikan pressure, kali ini langsung juga diamani oleh OP Esport yang cermas. Oke, ini Roger first pick apakah worth it ya? Tapi kalau menurut aku mungkin dengan adanya confidence yang dilakukan oleh seorang OG ini masih worth it. Tapi melihat adanya Hayabusa di first pick kali ini masih mencari apakah Hayabusa bakal jadi jungler atau tidak. Tapi kalau menurut aku, kalau misalnya Hayabusa menjadi jungler pun, ini bakal menjadi salah satu movement yang oke. Walaupun riskan dengan adanya seorang Roger. Bagaimana menurut Profesor KB? Ya, kalau menurutku dengan hadirnya Roger kayak gini malah kalau seandainya jadi Hayabusa jungler, mau nggak mau ya jangan terlalu lama nggak sih mainnya. Apalagi kita tahu sendiri makin scaling ke late game, makin snowball seorang Roger bakal lebih menang. Fighter against the assassin tentu untuk di late game sekalipun Roger masih bener-bener megang kendali. Namun untuk masuk ke dalam Gamoranya ini, Farsianya ini nih yang bakal jadi PR nih Ranger Mas. Karena kita tahu sendiri butuh jarak yang sangat amat jauh dari artileri high ground, yaitu adalah Feather Airstrike, sehingga Roger bisa ngedeal damage ke arah bagian tengah dari seorang Farsia. Makanya Kagura menjadi pilihan yang bagus untuk teman-teman OP Esports sekarang. Tapi kalau aku lihat juga di sini Benedetta terbuka dengan sangat bebas. Bisa saja dari tim Bigetron Beta ini pakai seorang Benedetta untuk dari sisi sampingnya. Karena sangat possible sekali ketika tidak punya jarak dari seorang Farsianya, Benedetta bakal memfollow up itu. Sedangkan di garis depannya bakal ada seorang Ruby yang mengacak-acak backline dari frontline dari seorang OP Esport di sini. Thalia, silakan. Oke, Esmeralda langsung jadi incaran ban memasuki fase ban yang kedua dari Bigetron Beta. Mereka langsung ban ke arah seorang Kufra. Mengingat dari OP Esport mereka masih butuh satu roamer, dimana di sini mungkin bakal di pick arah Grok masih bisa, atau mungkin ke arah hero-hero fighter yang akan dijadikan Rafaela mungkin bisa. Tapi OP Esport last ban, kira-kira apakah mereka akan ngeban seorang Lapu-Lapu? Ranger Mas? Oke. Kalau menurut aku ya Ranger Mas dan juga Thalia ya, somehow juga Lapu-Lapu adalah hero yang bagus, tapi entah kenapa Chow bagus juga untuk melakukan segi speed push-nya, karena balik lagi Hayabusa mau nggak mau di sini mereka akan main bush terlebih dahulu daripada mereka mainin hero-hero yang mungkin bisa lebih ke arah laning phase. Dan tapi Bigetron Beta juga bisa saja melakukan ban terhadap Grok, karena kita tahu sendiri Hayabusa kalau digangguin sama Grok tentu akan sangat meresahkan warga, dan apalagi kalau misalkan itu di early stage. Kita tahu sendiri Roger, Snowball, connect kayaknya terhadap hero-hero yang bisa ngerusuh di early seperti tadi. Oke, tapi kalau aku pribadi sih Chow ini mungkin diantisipasi buat salah satu menjadi tanker inisiator kalau menurut aku ya. Karena Rafaela sudah diamankan juga, tidak ada mau dari tim Bigetron Beta untuk ditempel dari Ozzy. Ozzy pengen terlihat dengan cukup bebas. Tapi kalau gue bisa bilang dari Bigetron Beta ini mereka punya salah satu movement yang bakal melakukan team fight cukup besar. Dan gue setuju banget sama KB, ini kemungkinan besar bakal 4-1 untuk Bigetron Beta. Profesor, silakan. Iya, 4-1 strategi yang bagus banget malah menurut aku untuk Bigetron Beta kalau seandainya mereka bawa Hayabusa ini. Tapi untuk side lane, untuk gold lane, tidak untuk jungler. Karena menurut aku kalau untuk jungler pribadi ya, berhadapan dengan Roger, ini bakal berat banget, dan itulah dia jawabannya. Gold laner Hayabusa yang mungkin akan berhadapan langsung either way itu dengan Xborg, atau mungkin nanti ada satu pick lagi yang akan diamankan oleh OP Esports, karena
Bahkan Benedetta pun tidak di-ban untuk di game kali ini nih, Thalia, bagaimana? Yes, dan kali ini kita melihat adanya combo yang akan datang dari seorang Link dan juga Angela. Dimana ketika Link yang nantinya bakal langsung berusaha untuk melakukan inisiasi, penetrasi damage, maju ke depan, bakal ada hard guard dari Angela, langsung aja OP Sport last pick terhadap seorang Yuzong. Mungkin di sini mereka ingin mengincar ke arah seorang Angela, backline-nya, atau justru ke arah seorang Gamora. Tapi kita bakal lihat bagaimana nanti gameplay dari OP dan juga Bigetron Beta. Mengingat ini sudah memasuki game yang ketiga, game penentuan kali ini Ranger Mas. Oke, game penentuan, game terakhir. Siapakah yang berhasil mendapatkan kemenangan? Dua-duanya melakukan kesalahan yang sama di dua game yang berbeda dengan dua tim yang berbeda juga. Tapi kali ini mereka sudah belajar dari kesalahan itu. Bahkan OP di game kedua benar-benar mempelajari kesalahan mereka di game yang pertama. Tapi buat kalian semua, aku kasih kesempatan sebelum kita menuju ke game yang ketiga. Aku kasih kesempatan 3 detik untuk share dan like juga. 1, 2, 3, like and share, like and share, like and share, and let's go. Kita bakal menuju ke Land of Gold di game yang ketiga. OP Sport apakah melakukan kemenangan kali ini ataukah Bigetron comeback dari tim OP Sport? Thalia dan kami, silakan. Yap, ini dia game penentuan. Apakah kali ini bakal kita saksikan lagi overcommit yang nampaknya akan terjadi blunder, atau justru dari kedua tim sudah mempelajari kesalahan mereka masing-masing. Tapi di sisi lain sudah ada Fuzzy Stain dan juga Sorizo di XP laner kali ini Ranger Mas. Oke, dan sedangkan itu di mana adanya Xbox masih coba ditahan seperti kata Thalia di arah gold lane. Tapi kalau di arah top lane sepertinya mereka juga main sabar, dan nggak tahu kenapa ya. Ini dari Bigetron Beta tuh sebenarnya trigger disiplinnya tuh udah bagus banget, dan bahkan lihat retribution didapatkan dari kedua belah pihak. Oh sorry, Max melakukan retribution tapi Barbosa yang bisa dapat. Kayak mana itu caranya? Silakan Profesor. Iya, early stage kayak gini mau nggak mau kayak tinggal tungguin gimana caranya Barbosa dapetin level 4 dengan mudah. Apalagi kalau seandainya mereka memenangkan landing phase dari Gamora dan juga Barbosanya, mereka mungkin bakal bisa melakukan ganking dengan mudah. Karena ya balik lagi, Fuzzy Stain di early game dia tidak memiliki escape mechanism kecuali dari Viraga Armor yang pecah, dan itu pun harus dipaksa dipecahkan. Karena kalau misalkan nanti Simba benar-benar menangin landing phase-nya di arah gold lane, ini bakal jadi keunggulan bagi Bigetron Beta karena mereka akan sangat mudah untuk mendapatkan gold shield turret di 5 menit awal. Oke, dan kita lihat di area mid lane sudah ada Roger yang memang kita tahu Roger membutuhkan item banget pastinya. Di 5 menit awal benar banget kata Profesor KB. Dia benar-benar harus mencoba untuk mengatur semua jungle yang ada. Apakah akan didominasi lagi kali ini dari Bigetron Beta seperti di game pertama, karena mulai menzoning out dari area turtle-nya. Udah ditungguin aja oleh OP. Turtle Camp by Fruity kali ini sudah hadir, tapi tunggu dulu bergerak ke area top lane. Nampaknya akan terjadi ganking di sini. Dipaksa begitu saja, tapi ternyata hantaman benda tumpulnya nggak berhasil mendapatkan apapun, dan seperempat darah sepertinya dia sadar dari Dede Bocang, nggak boleh birahi. Tapi para pemain dari tim Bigetron Beta sudah stand by position. Gamora pun juga sudah berada di arah rumput. Melihat Rakal di sana, Enchan bakal coba dipasang dengan satu buff dan bahkan ternyata belum berhasil karena power flash shot pun tak ada. Dan langsung saja Retribution mengamankan turtle yang pertama. Silakan Thalia. Iya, berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama, tapi lihat di sisi top lane dari Bochan apakah akan terjadi pressure. Sudah ada Temples of Blade untuk mengeksekusi first blood dikantongi oleh seorang Max, dan kali ini mencoba untuk mendominasi dari segi jungle-nya. Diamankan Creamer-nya tanpa adanya balas Kyle dan juga Erchan yang nampaknya baru akan menahan di area mid lane aja. Mereka juga lebih berhati-hati mengingat kalau misalnya mereka menyumbang satu lagi nyawa ke arah seorang Max dengan linknya akan menggila, dan ini akan menjadi game yang cepat mengingat sebentar lagi juga sudah ada turtle yang akan hadir di sini Ranger Mas. Alright, udah menunjukkan Little Wonder. Max sudah level 6, tidak terlalu berbeda jauh dengan seorang Ozzy N1, walaupun mungkin dari goldnya dimenangkan dari tim Bigetron. Kali ini Ozzy masih benar-benar struggle, masih coba untuk dapetin jungle-nya terlebih dahulu, walaupun dia dapetin turtle tadi, tapi ternyata dengan satu poin yang diamankan itu bisa membuat para pemain dari tim OP berada di kesulitan yang aku bilang
Ini rotasinya dipegang banget sama Bigetron, tapi ternyata dipaksa. Padahal ada Ercan di depan sana. Dipaksa dengan tidak ada flicker, tapi langsung menuju masuk ke arah Gamora dan terlambat begitu saja. Tak ada flicker untuk kali ini Thalia. Yap, Barbosanya tumbang, flicker masih cooldown, tidak ada satu buah spell escape. Sementara 4 pemain dari OP di area bottom lane, Simba di ketahuan keberadaannya. Kali ini masih ada Quad Shadow mencoba untuk kembali lagi menyelamatkan dirinya dengan ada Shadow Kill, tapi masih bisa kembali datang. Kali ini Barbosa untuk membackup pergerakan dari seorang Simba yang hampir saja ingin digeng oleh OP Esport. Dan inilah hitungan mundur. Sebentar lagi Turtle yang nampaknya mencoba untuk di zoning oleh OP, tapi nggak bakal dibiarin gitu aja oleh Bigetron, karena kali ini sudah mulai diberikan poke damage, dicicil perlahan-lahan oleh seorang Simba untuk memukul mundur pergerakan dari tim OP agar jauh-jauh dari area Turtle kali ini Ranger Mas. Oke, melihat itu di arah bottom lane seperti ada rotasi menuju ke arah seorang Baxial. Linknya terlalu berani untuk melawan seorang Ercan, tapi ternyata bakal ini menjadi buang-buang darah yang dimiliki seorang Max. Flame shot dikeluarkan, Vera Garber sudah pecah, tapi sayang sekali mereka kali ini kalau memaksa team fight. Ini menjadi keuntungan untuk tim Bigetron. OP tidak boleh memaksa tim fight. Ozzy sudah melihat posisinya. Turtle bakal coba dibuka begitu saja. Emang Vera dikeluarkan apa? Kemudian juga seorang Ozzy langsung kembali dan oke. Dan bersama menuju ke belakang. Mencoba untuk mendapatkan satu. Kalau satu ini terakhir dan berhasil diamankan oleh seorang Max. XXX kali ini berhasil mendapatkan poin. Mengamankan dengan cukup baik di arah backline dari tim OP Esports. Yap, melihat 2 pemain dari timnya OP sudah tumbang, Dede Bocang melakukan inisiasi untuk mengamankan objektif Tart di area top lane. Tapi sementara itu kali ini Max juga berhasil untuk mendapatkan Turtle. Begitu pula dengan Simba mencoba untuk memirroring apa yang dilakukan oleh Dede Bocang dan bapaknya berupanya berhasil. Kali ini bahkan seorang Vegistan menjadi incaran, masih bisa bertahan, masih ada Immortal, masih ada nyawa kedua bagi seorang S-Block, di body block juga dari Flame Shot. Immortal pecah kali ini. Ercan mencoba untuk menjadi tahan badan di lini terdepan, tapi masih bisa selamat dari kedua OP Esport. Ranger Mas. Ya, aku kalau boleh jujur ya, ini sempat melihat rotasi sedikit bagaimana pergerakan dari Ruby Sorizo yang tiba-tiba hadir di area team fight dari Turtle tadi. Makanya tadi Ranger Mas sempat mention bahwa Bigetron Beta megang kendali banget dari setup Turtle-nya, dan itu terbukti 3-1 didapatkan di menit yang ke-6 dengan advantage gold-nya yang memang menuju ke arah Bigetron Beta kali ini dengan split push dari Max juga nih Ranger Mas. Silakan. Oke, kalau gitu kita lihat di sini bakal ada one by one situation dari seorang Max dan juga seperti Dede Bocang. Mereka tahu tidak bisa kuat untuk melawan Dede Bocang sebelum punya si Albert. Shadow Kill dikeluarkan, ada OZN1, gak ada Quad Shadow lagi karena belakang mencoba untuk kabur. Dan lihat kali ini tertahan dengan ada minion, lebih memilih untuk clear minion. Itu adalah keputusan yang wise untuk Ozzy. Pada ke arah belakang, kalau menjadi pilihan, ditunggu, lihat, oh pada termakan kali ini. Gak ada yang lihat, Max salah klik tapi ternyata bakal coba dibalaskan dan killing spree dapat oleh seorang Linknya. Meanwhile di belakang sana, lihat ada 3 versus 1 dan gak berhasil mendapatkan keuntungan 1 untuk 1. Tadi kalau Max tidak salah turun landing, kakinya gak keceklak menuju ke arah seorang Kagura, mungkin itu beda cerita kali ya Thalia, silakan. Iya, dia masih mempunyai Templars of Blade kalau tadi dia tidak menggunakannya untuk menjadi eksekutor terakhir. Tapi sayang sekali itu adalah keputusan yang cukup bijak, seenggaknya dia gak sia-sia, masih bisa mendapatkan 1 poin pick off. Sementara kita melihat Turtle yang sebentar lagi akan hadir di Land of Dawn juga. Mengingat kali ini memasuki menit ke-7 dengan perbedaan net worth 2000. Bagaimana menurut Profesor? Ya, dengan perbedaan 2000 kayak gini sebenarnya nggak terlalu jauh banget bagi teman-teman OP. Tapi sebenarnya kalau Bigetron Beta walaupun dengan keunggulan seperti ini, mereka harus berhati-hati karena setup team fight besarnya mereka membawa Angela loh. Artinya hanya akan ada 4 presence dari hero punya Bigetron Beta, dan kalau mereka kehilangan Gamora sekalipun mereka hanya akan ada 3. Satunya di Heartguard dan itu adalah Sorizo mungkin kali ini team fight. Oke, tapi lihat udah mulai masuk menuju ke arah seorang Ozzy. One by one situation tembak sampai masih ditahan. Ozzy pun harus tumbang harusnya kali ini dengan 1 buah. Rope ini cita-cita diberikan kepada seorang Ozzy, tapi ternyata Max memilih untuk kabur. Kyle di sana sekeratul maut, tapi ternyata Max menang semua gelora mudanya. Kirainya ditahan. Barbosa masih ada pelingan ke arah belakang. Pada saat warga dapatkan 1 poin lagi, bakal coba diamankan oleh para pemain tim Bigetron. Bigetron take 1 poin again, dan fighter kali ini Turtle terbuka dengan sangat bebas. Thalia. Iya, Turtle terbuka dengan sangat bebas teman-teman dari OP, mengingat 2 pemain sudah tumbang
imbang. Mereka nggak mau terlalu mengambil resiko dan memanfaatkan free space yang ada. BTR langsung mengamankan objektif turret dan juga purple-nya yang kita tahu Link sangat butuh sekali purple. Tapi ternyata gagal, berhasil di-cancel dengan ada satu buah retribution yang dimiliki oleh NZN1. Sementara bergerak ke area turtle kali ini, apakah mencoba untuk dikontas lagi? Kali ini masih ada satu retribution yang berhasil diamanin oleh seorang Link Ranger Mas. Oke, tapi kali ini kita lihat di mana para pemain dari tim OP Esports mereka mencoba untuk menetralisir kesalahan yang mereka buat. Mereka masih dengan sabar, tapi ternyata Max di sana one by one situasi mendapat seorang Ozi dengan lawan 2, tapi ternyata di sini tidak adil. 3 lawan 2 dan bahkan dibalikan keadaannya. Karena Tempest lagi, tapi lagi-lagi Barbosa, nama seram, rambut yang seram dengan hero yang imut lagi-lagi memberikan damage seperti RKT. Ternyata memang di Lana Afternoon ini punya pasif yang spesial. Semakin seram Anda di real life, semakin imut hero yang Anda pakai. Silakan Talia. Waduh, benar juga ya dari Ranger Mas. Tapi melihat di area bottom lane, kita sudah melihat adanya Ercan dan juga Vegisen yang diberikan damage oleh BTR. Sudah ada Federation yang langsung aja di-cancel oleh keberadaan dari Baxia. Kali ini mencoba untuk melakukan shadow kill. Apakah berhasil diamankan? Immortal yang masih pecah dan balik lagi dengan ada Quad Shadow. Gak mau terlalu overcommit, belajar dari kesalahan yang udah ada. Vegisen nampaknya kali ini berhasil dieksekusi dengan baik oleh Link. Sementara itu Max langsung melanjutkan rotasinya, kali ini bergerak ke area mid lane untuk mendapatkan objektif turret. Kali ini Ranger. Oke, tapi kali ini ingat, tidak ada Tempest of Blade, harus sabar, harus tahan gelora muda. Torizo bakal coba dihajar, tapi sama-sama memiliki satu buah last drain, dan bahkan kali ini para pemain dari tim OP bakal coba dapetin satu buah Palmo Buff yang diamankan oleh tim Bigetron Beta. Yap, betul sekali, dan kita memasuki menit yang ke-10 dengan perbedaan network yang kali ini sudah cukup jauh dan sebentar lagi Lord akan hadir. Walaupun belum enhance, ini bisa banget bagi Bigetron untuk menjebol inhibitor turret di area mid lane. Mengingat itu hanya menyisakan satu aja Barbosa, tapi di sisi lain cukup sekarat, langsung aja dibantu dengan ada Vader Restrek kali ini. Tapi sayang sekali, ternyata berhasil diamani oleh Ozzy N1 di sini Ranger Mas. Yes, dan bahkan Simba sudah menahan posisinya. Masih ada seorang Echan menuju ke arah belakang, tapi nggak dipaksakan. Echan bakal coba dihajar. Ingat, Echan Shadow Kill telah dikeluarkan dan flame shot dapatkan satu buah poin diamankan tanpa ada execute, dihilangkan begitu saja cepat menuju ke arah seorang Kyle. Bakal menjadi pilihan kedua. Yang bakal ditemani tanpa Sombra dikeluarkan dan poin diamankan monster kill. Dan lihat Ejelanya datang di saat yang tepat, di orang yang tepat. Max masih selamat. Max masih menyelamatkan jiwa dan raga dari seorang Max XXX. Oke, dan ini dia BTR langsung bergerak ke area seorang Lord, di mana mereka tahu Opi sudah kehilangan dua membernya, yaitu Kyle dan juga Archan, yang merupakan dua pemain penting dengan ada satu frontliner dan juga magic damage deal yang besar. Kali ini Opi nggak berani untuk melakukan kontes sedikit pun. Otomatis BTR berhasil mengamankan Lord tanpa adanya gangguan sedikit pun. Dan ini dia replaynya, silakan Profesor. Iya, bahkan bagaimana setup team fight yang dilakukan satu demi satu penculikan juga menjadi jawaban dari kedua belah tim. Karena sebenarnya OP masih membutuhkan setup team fight juga kalau seandainya mereka dalam posisi 4-1. Dan terbukti ketika dengan posisi 4-1 di arah top lane, ternyata mereka berhasil mendapatkan Simba. Namun sayangnya follow up cepat dari Max combo bareng sama Barbosa, Link Angela, old classic combo mengingatkan kita seolah ini adalah season lalu. Namun kalau misalkan menengok Link yang seperti ini, dia punya rotasi yang cepat, presence-nya dia juga hadir dengan sangat tepat waktunya, dan bahkan dengan fleeting time yang dimiliki oleh seorang Barbosa, ini membuat satu kali team fight dia bisa hadir 2 bahkan 3 kali dengan hard guard-nya. Alright, Lord sudah mulai menuju ke arah inhibitor turret. Para pemain dari tim OP Esports kali ini berada di posisi yang kurang cukup baik, tapi bukan berarti tidak bisa ditalangi. Tapi ternyata antisipasi yang mereka lakukan di 3 lane yang berbeda cukuplah baik, masih bisa menahan gempuran dari pasukan Bigetron Beta. Lihat, ini adalah super wave ini yang menuju ke arah belakang, dipasang dengan ngomong Sombro. Oh my god, kita lihat dengan tema Sobletnya belum dikeluarkan, masih ditahan begitu saja dan satu buah shadow kill. Ngomong Sombro, 3 sudah hilang, Kathleen didapatkan. Max kali ini berhasil mendapatkan poin dan tema Soblet telah dikeluarkan. Tidak berhasil mendapatkan DD Bocah, tapi Wobble Combo coba dengan Federation tadi
membuat dari tim Bigetron bisa melakukan one strike push dan bahkan di bottom lane pun bisa meninggalkan satu buah turret. Jadi bocah one last hit langsung ditumbang itu saja. Eta bisa diberi terakhir. Eta tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia kalah pasrah terhadap dunia winatnya saja. White Blood didapatkan Bigetron Beta. Kali ini masih mampu untuk bertahan dari Bobby Esports. Tapi fokus ke arah belakang. Devil Somblet telah dikeluarkan. Gak menjadi pilihan. Satu yang terakhir. Tapi tidak. Devil Somblet langsung dikeluarkan karena OCN mana tidak berhasil mendapatkan end game. Kali ini Thalia masih bisa ditahan. Max Mirai keluar moda dan menuju ke arah belakang saat ini. Thalia silakan. Iya, tidak adanya wave minion yang mendukung. Dan ketika seorang Link mencoba untuk mendapatkan 1 poin pick off lagi, sayang sekali. Menurut aku dia tadi bisa banget untuk langsung nge-end ke arah base dari teman-teman OP. Tapi gak dilakukannya. Tapi bagaimana kalau menurut profesor kita, apakah tadi harusnya bisa di-end oleh seorang Link? Sebenarnya kayaknya masih kurang dari segi damage, apalagi kalau kita ngomongin soal pemaksaan. Walaupun nanti Linknya mungkin masih bisa escape dengan menggunakan Finch Poise, tapi itu membuang banyak source HP yang dimiliki oleh Link sendiri. Apalagi di sini dari Max-nya dia membuild ke arah fully damage. Dia bikin Swift Boots sebagai salah satu attack speed-nya, dan bahkan untuk Warrior Boots-nya sendiri sepertinya dia tidak memikirkan akan hal tersebut karena dia mau one shot kill dengan Defiant Sword-nya. Dia mau damage yang lebih pasti, dia mau instant kill, apalagi mengincar ke arah Erchan yang memang sangat tebal. Dan lihat bagaimana Erchan dirontokin perlahan-lahan dan bahkan dibalikan keadaannya kalian. Iya, sudah datang plus of blade juga, 2 pemain dari OP tumbang. Kali ini Max-nya langsung dirasuki dengan ada Hardguard. Ke arah belakang, Devil Somblet tidak ada. Dan bahkan Chapta didapatkan. Killing spree kita lihat di sini menyelamatkan hari. Ozian walaupun harus tumbang bencana. Barbosa dengan tepat masih coba untuk memberikan damage. PDS ke arah belakang. Dan satu kali shadow kill ternyata tidak ada dari seorang Simba. Mencoba dipaksakan oleh seorang bocah. Lane ini akan cukup cepat. Ditarik begitu saja. Shadow kill belum ada. Oh my god, langsung menuju ke arah beta. Lihat Simba gak peduli apapun yang terjadi. Ternyata gak berhasil. Minion sudah masuk lagi. Dan di stage Simba mengamankan poin untuk Bigetron Beta. Yap, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang di 3 game kita, akhirnya Bigetron Beta berhasil mengamankan 2-1-nya dengan mereka sudah belajar dari kesalahan. Tidak mau terlalu overcommit dan lihat bagaimana jogetan kemenangan dari seorang Bigetron Beta yang nampaknya sangat puas dengan kemenangannya di game kita yang ketiga kali ini, Ranger Mas. Yes, betul sekali. Lihat joget. Gila. Dia nggak mau kalah sama Selo kemarin. Jogetan slow-mo. Itu Barbosa. Kita lihat ya. Tampangnya yang sedikit seram, tapi ternyata dengan hero yang immune dan lucu membuat kemenangan untuk tim Bigetron Beta. Tepuk tangan dulu untuk Bigetron Beta kita kali ini, guys. Ya, ini gimana menurut game Profesor